Rasul Yohanes sekali lagi dalam penglihatannya meminta kepada malaikat untuk memberikan gulungan kitab itu. Lalu malaikat memberikan kepadanya dan menyuruhnya untuk makan gulungan kitab itu. Dan malaikat menegaskan kepada Rasul Yohanes bahwa berjumpa lagi dalam permenungan kita, edisi Jumat 18 November 2022, Pekan Biasa ke-33. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari kitab Wahyu bab 10 ayat 8 sampai 11, dan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 19 ayat 45 sampai 48. Kedua bacaan suci hari ini mengingatkan kita semua akan tugas hakiki bagi setiap kita yang percaya kepada Kristus, dan tugas itu mempunyai konsekuensi. Rasul Yohanes dalam bacaan yang pertama hari ini diberi kesempatan dalam penglihatannya untuk memakan gulungan kitab. Sesudah Rasul Yohanes sekali lagi dalam penglihatannya meminta kepada malaikat untuk memberikan gulungan kitab itu. Lalu malaikat memberikan kepadanya dan menyuruhnya untuk makan gulungan kitab itu. Dan malaikat menegaskan kepada Rasul Yohanes bahwa gulungan kitab itu yang dia makan akan terasa manis di mulutnya, tetapi pahit di dalam perutnya. Lalu kemudian malaikat menegaskan lagi supaya Rasul Yohanes pergi untuk mewartakan kebenaran kepada segala bangsa, suku, dan bahasa. Saudari dan saudara yang terkasih, apa yang dikatakan malaikat dalam penglihatan Rasul Yohanes adalah menjadi tugas Rasul Yohanes. Pertama, dia harus mewartakan kebenaran kepada siapapun. Dan yang kedua, malaikat dalam penglihatan itu sebenarnya mengungkapkan bahwa tugas mewartakan kebenaran itu mengandung dua unsur, manis dan pahit. Saudari dan saudara yang terkasih, bagi seorang pewarta, manis dan pahit dari gulungan kitab itu bisa berarti, yang pertama, dia bisa dengan gampang mewartakan kebenaran yang dia terima dari Tuhan, tentu berdasarkan apa yang termuat di dalam kitab suci yang dia bacakan, yang dia renungkan, yang dia hayati, lalu dia wartakan. Tetapi pada saat yang sama, isi kitab suci yang sudah dia baca, dia renungkan, dia hayati, dan juga dia wartakan bisa menjadi pahit untuk dirinya sendiri. Karena sabda Tuhan atau isi kitab suci itu bisa membuka kedok kehidupannya yang mungkin belum baik. Dan dia sendiri pasti merasa sakit, bukan? Dia sendiri mungkin juga merasa tersinggung karena dia seakan ditegur oleh Tuhan melalui sabdanya. Itu pahit. Kalau dalam konteks orang luar yang dia hadapi, maka manis dan pahit itu bisa dialami oleh Yohanes dan oleh setiap pewarta sabda Tuhan, sabda kebenaran. Bahwa dia mungkin gampang menyampaikan apa yang dikehendaki oleh Tuhan, tetapi dia berhadapan dengan orang-orang yang tidak saja menyukai apa yang dia wartakan, tapi bisa saja juga dia berhadapan dengan orang-orang yang tidak suka
dengan karya pewartaannya itu. Dan mereka itu bisa menjadi lawan-lawannya. Dan ini merupakan pengalaman yang dalam bahasa kitab Wahyu dalam bacaan pertama hari ini pahit. Saudari dan saudara yang terkasih dalam Yesus. Yesus sendiri juga sebagai seorang yang diutus Bapa, dia melaksanakan karya pewartaan. Kita tahu dalam hidupnya dia berkeliling kemana-mana, dia mewartakan dan dia melakukan mujizat-mujizat yang mendukung karya pewartaannya, yang mendorong orang untuk percaya kepadanya sebagai utusan Bapa, bahkan sebagai Tuhan. Namun, dia juga menghadapi tantangan. Seperti yang diceritakan dalam bacaan Injil hari ini. Yesus mewartakan kebenaran. Dengan cara apa? Ketika dia masuk ke dalam bait suci. Seturut cerita Injil hari ini, dia menemukan bahwa bait suci, bait Allah itu dialihfungsikan sebagai tempat untuk berdagang. Padahal bait Allah, rumah Allah, bait suci adalah sebuah rumah doa. Tetapi orang-orang yang dia hadapi telah mengalihfungsikan bait Allah sebagai tempat untuk bertransaksi, sebagai tempat untuk berjualan. Nah, ketika dia mengusir mereka, ketika Yesus mengusir mereka, Yesus sebenarnya sedang mewartakan kebenaran. Apa itu? Peran, fungsi bait Allah, bait suci, bukan untuk berdagang, bukan untuk bertransaksi, bukan untuk berjualan, tapi tempat untuk berdoa. Hal yang baik bukan? Manis bukan? Tetapi apa yang dia terima sebagai konsekuensi yang dia lakukan, yang Yesus lakukan, dia malah menjadi musuh imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan orang-orang terkemuka menurut bacaan Injil hari ini. Bahkan mereka ini bersekongkol untuk membinasakan Yesus, mewartakan bahwa bait Allah sebagai sebuah rumah doa adalah hal yang baik, hal yang manis. Tetapi Yesus sendiri mengalami pahitnya mewartakan kebenaran, dan dia berhadapan dengan kelompok orang seperti tembok tebal yang tidak mau menerima apa yang diwartakan oleh Yesus. Saudari dan saudara yang terkasih, karena itu kedua bacaan suci hari ini mengingatkan kita peran kita sebagai orang yang percaya, lalu konsekuensi dari apa yang akan kita kerjakan sebagai peran dan tugas serta tanggung jawab kita. Tanggung jawab yang hakiki, yakni mewartakan kebenaran. Pertama-tama, sebagai seorang pewarta, kita pasti akan mengalami manisnya sabda Tuhan. Karena sabda Tuhan menjadi pedoman yang menuntun jalan kehidupan kita, supaya kita berjalan di jalan yang lurus sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi bisa juga pada saat yang sama, sabda Tuhan sekaligus mengoreksi kehidupan kita. Mungkin saja kehidupan kita tidak sesuai dengan sabda Tuhan yang kita sampaikan itu, yang kita wartakan itu. Maka sabda Tuhan sekali lagi mengoreksi kehidupan kita. Dan kita dalam hal itu pasti merasa sakit. Pahit dan manis sabda Tuhan seperti yang dikatakan dalam bacaan pertama hari ini juga bisa kita alami ketika pikiran kita, kehendak kita itu baik untuk hal-hal yang baik, untuk hidup yang baik. Tetapi ketika sampai pada penghayatannya, kita mengalami kesulitan. Karena kita banyak kali merasa apa yang dikatakan oleh Tuhan melalui kitab suci, sabdanya itu bertentangan dengan keinginan manusiawi kita.
Di situ kita mengalami kepahitan. Ketika ada kesenjangan antara pikiran yang baik, kehendak yang baik dengan tingkah laku kita. Di situ ada pahit dan manisnya. Juga ketika kita harus berhadapan dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Ketika kita mau membartakan kebaikan, kebenaran, kita berhadapan dengan orang-orang yang tidak bisa menerima apa yang kita wartakan. Disitulah kita mengalami kepahitan. Saudari dan saudara yang terkasih, apakah kita lalu mundur ketika kita misalnya mengalami rasa pahit dalam kehidupan kita hanya karena kita mau melaksanakan tugas hakiki kita sebagai orang percaya yang harus mewartakan kebenaran? Kita mundur atau kita terus maju? Baiklah Rasul Yohanes dan terlebih Yesus Kristus menjadi inspirasi bagi kita bahwa kita tetap maju apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita harus mewartakan kebenaran karena kita semua telah diberi tugas untuk menyatakan kebenaran itu dalam kehidupan kita dengan segala konsekuensinya. Tuhan memberkati.